Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang fisiologi sistem muskuloskeletal. Kita akan belajar sistem tulang pada tubuh manusia dan juga jaringan-jaringan hubungan dengan tulang, misalkan adalah sendi, otot, dan sebagainya. Tujuannya apa seorang perawat belajar tentang fisiologi sistem muskuloskeletal? Agar seorang perawat mampu melakukan asuhan keperawatan pada gangguan sistem muskuloskeletal. Kita akan belajar definisi terlebih dahulu. Apa itu sendi? Sendi merupakan pertemuan antara dua atau beberapa tulang dari kerangka yang dihubungkan dengan kapsul sendi, jaringan ikat fibrosa, ligamen, tendon, fascia maupun otot. Jadi, sendi merupakan pertemuan antara dua tulang atau lebih. Jenis sendi ada tiga, yaitu sinartrosis, diartrosis, dan amfiartrosis. Sinartrosis tidak memiliki ruang sendi. Diartrosis memiliki ruang sendi atau gerakan bebas. Amfiartrosis sedikit memiliki ruang sendi atau sendi kaku. Pada sinartrosis, hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya pergerakan. Ini adalah penjelasan tentang sinartrosis, yaitu berdasarkan jaringan ikat yang menghubungkannya. Sinartrosis dibagi menjadi sinkondrosis dan sinkfibrosis. Sinkondrosis adalah tulang-tulang dihubungkan oleh jaringan rawan myelin. Sedangkan sinkfibrosis, sutura adalah tulang-tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat rambut atau fibrosa. Contohnya adalah tulang antar tengkorak, tulang tengkorak, dan juga hubungan antar ruas-ruas tulang belakang. Diartrosis adalah persendirian yang memiliki ruang sendi. Ini adalah contoh sendi yang ada, termasuk diartrosis karena ada ruang sendinya. Di sini memungkinkan terjadinya gerakan. Cirinya adalah memiliki fasies articularis yang licin, ditutupi oleh cartilago articularis yang pada umumnya adalah hyalin dan mempunyai kapsula articularis yang membungkus persendian. Jadi di sini ada articular, cartilago, dan juga ada fasies atau fasies articularis. Ruangan di dalamnya disebut cavum articular, berisi cairan sinovial atau sinovial fluid. Cairan untuk melumasi pergerakan sendi sehingga tidak terasa nyeri. Pada orang-orang yang sudah manula, cairan sinovial fluid ini semakin menipis sehingga pergerakan sendi pun akan terasa kaku dan nyeri. Kita membahas tentang amfiartrosis, yaitu persendirian yang terdiri dari ujung-ujung tulang rawan sehingga masih memungkinkan terjadinya gerak tetapi sifatnya kaku. Contohnya adalah antar tulang betis dan tulang kering, tulang kemaluan dan tulang belakang, tulang dada dan tulang rusuk. Apa itu fungsi sendi? Sendi yaitu berfungsi untuk menahan beban substansial dari tulang saat melakukan kegiatan. Sedangkan fungsi otot yaitu memindahkan atau menstabilkan tulang baik vertebra maupun ekstremitas dan menyebabkan rotasi pada aksis tubuh. Setelah kita membahas tentang persendian, sekarang kita membahas tentang gerakan pada sendi. Gerakan pada sendi ada osteokinetik dan ada androkinematik. Apa itu osteokinetik? Gerakan pada tulang, adanya perubahan sudut artikuler sifat volunteer atau sadar. Sedangkan androkinetik
kinematik, yaitu gerakan pada permukaan sendi, tidak dapat terlihat atau involunter di luar kesadaran dan merupakan gerakan aksesoris atau tambahan. Kita membahas tentang osteokinetik dulu. Ada fleksi, ekstensi, adduksi, rotasi internal dan rotasi eksternal. Ini adalah contoh fleksi, gerakan menekuk antara tulang satu dengan yang lain atau mendekat. Biasanya terjadi pada permukaan anterior tulang. Sedangkan ekstensi yaitu gerakan meluruskan atau menjauhkan satu tulang dengan yang lain. Gerakan ini biasanya digunakan untuk mengembalikan bagian tubuh ke posisi anatomis. Contoh pada kaki seperti ini gambarnya, fleksi maka ditekuk atau mendekati tubuh, sedangkan ekstensi maka lurus seperti ini. Sama seperti tangan ya, fleksi dan ekstensi. Fleksi berarti telapak tangan mendekati bagian lengan, ketika ekstensi maka lurus. Adduksi dan adduksi. Bagaimana cara membedakannya? Ingat bahwa adduksi abnormal. Abnormal berarti menjauh dari garis tubuh. Kalau adduksi berarti menuju garis tengah tubuh. Rotasi internal dan eksternal. Internal berarti gerakan memutar, yaitu masuk ke dalam sumbu tubuh, mendekati sumbu tubuh. Sedangkan eksternal adalah gerakan rotasi menuju ke arah luar, menjauhi garis tengah tubuh. Ini adalah berbagai macam sendi. Anda bisa pelajari sendi-sendi yang ada dalam tubuh manusia, yaitu ada sendi engsel, utar, peluru, dan sebagainya. Sekarang kita membahas tentang artrokinematik. Terdiri dari rolling, gliding, spinning. Contohnya adalah rolling, yaitu bergulir antara satu permukaan sendi dengan yang lain. Sedangkan gliding adalah gerakan linear sendi yang sejajar dengan permukaan bidang sendi yang berdekatan. Kemudian spinning yaitu gerakan berputar atau rotasi dengan sendi yang bergerak terfiksir dengan permukaan lainnya. Ini adalah contoh rolling, gliding yaitu telapak tangan kiri dan kanan, kemudian spinning. Contoh adalah gerakan pada balet yang memutar. Gerakan ini membutuhkan, khususnya pada spinning itu membutuhkan latihan yang lama dan bertahun-tahun. Sedangkan kita akan membahas tentang otot. Anda lihat satu tendon atau satu tulang yang ditempeli oleh tendon. Ketika diperbesar gambarnya maka akan menjadi seperti ini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Sebelum kita membahas tentang otot, kita akan membahas dulu tentang sistem saraf pusat, yaitu ada otak dan medula spinalis. Dibagi menjadi bagian aferen dan bagian eferen. Bagian aferen itu terdiri dari somatik dan visceral. Somatik yaitu sistem saraf pusat yang menserapi pada tubuh manusia, sedangkan visceral itu adalah pada rongga-rongga tubuh. Di sana terdapat reseptor-reseptor. Sedangkan bagian eferen itu mensarafi pada bagian saraf motorik otonom dan motorik somatik. Motorik otonom dibagi menjadi dua, yaitu simpatis dan parasimpatis, yang terdiri dari otot polos, jantung, kelenjar. Sedangkan saraf motorik atau somatik dia akan menuju atau mensarafi otot rangka, kemudian menuju ke efektor. Kita bahas dulu otot adalah jaringan pekarangsang, mencetuskan mekanisme kontraksi, spesialis kontraksi pada tubuh, mampu mengubah energi listrik menjadi energi kimia, dan mengandung protein yang berkontraktil atau dapat berkontraksi. Kemudian jika otot rangka, yaitu yang menyebabkan tulang dapat bergerak sehingga ada aktivitas motorik atau bergerak. Otot
Ada berbagai macam jenis otot, yaitu otot skelet atau lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot skelet yang menempel dengan tulang melalui serat-serat kolagen yang disebut dengan tendon, sedangkan otot polos yang mengatur pada gerakan involuntir atau yang di luar kesadaran, sedangkan otot jantung yang mengatur kontraksi jantung. Ini adalah gambar pembagian antara otot skelet, yaitu otot skeletal muscle, misalkan pada lengan. Sedangkan ini adalah otot polos, yaitu gerakan-gerakan yang di luar kesadaran, misalkan gerakan usus dan sebagainya. Sedangkan ada yang istimewa, yaitu gerakan pada otot jantung. Jika diperbesar kembali atau lebih besar lagi, maka ini adalah otot rangka yang memiliki banyak inti. Kemudian di sini ada otot jantung, dia bercabang karena memang spesial atau khusus. Sedangkan otot polos di sini memiliki satu inti. Sekarang kita akan membahas tentang otot skeletal atau otot lurik. Kita akan melihat bagaimana detailnya gambar ini. Anda lihat bahwa di sini otot skelet dibungkus oleh epimysium atau deep fascia dan terdiri dari fasciculus. Jadi fasciculus ini membentuk epimysium, atau epimysium ini terdiri dari fasciculus. Nah, kemudian pada fasciculus ini dibungkus oleh perimysium, pembungkusnya atau sekatnya. Kemudian di sini ada muscle fibrae yang disebut, atau di sini ada, kalau dijelaskan lagi atau dilihat lebih perbesar lagi, ada endomysium ini ada sarcolemma. Nah, kemudian di sini serat otot disebut juga sebagai sel otot karena memiliki satu nukleus atau nuklei atau inti. Kemudian sel otot memiliki banyak miofibril yang masing-masing terdiri dari ratusan miofilamen yang membentuk sarkomer atau sarkoplasma yang dapat menyebabkan satuan kontraktil otot. Ketika diperbesar lagi, ini adalah struktur miofibril. Saya kembali ke sini ya, miofibril. Nah, ini diperbesar lagi. Maka di sini ada namanya zona atau garis Z. Kemudian ada aktin, ada miosin, ada zona H, garis Z, garis M. Ini adalah struktur yang menstrukturi atau yang ada pada miofibril. Nah, ini adalah jika diperbesar lagi, maka di sini ada nebulin, ada M-line, ada aktin, ada miosin. Ingat-ingat tadi dengan istilah-istilah tersebut. Nah, sebelum kita belajar tentang proses kontraksi, kita belajar dulu ada protein otot. Jadi otot terdiri dari protein-protein. Protein ini ada sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada protein struktural, protein kontraktil, dan protein regulator. Protein struktural ini contoh adalah titin, nebulin, dan myomesin. Jadi dia seperti rangkanya, jadi memberikan struktur. Kemudian ada protein yang bertugas untuk berkontraksi atau untuk melakukan kontraktilitas. Misalkan adalah aktin dan myosin. Ini yang menyebabkan adanya kontraksi otot. Ada juga protein regulator, yaitu protein yang dapat menerima sinyal berupa ion kalsium, yaitu tropomyosin, ada troponin C, troponin I, dan troponin T. Tropomyosin di sini fungsinya untuk menutup myosin untuk binding set. Troponin C untuk mengikat ion kalsium, troponin I mengikat aktin. Kemudian jadi aktin tadi protein kontraktil, jadi tugasnya sendiri
ketika terjadinya kontraksi otot. Jadi ketika ada impuls dari saraf, maka tadi kalsium, protein-protein yang bertugas dengan kalsium, dia akan masuk ke dalam sinapse vesikel, kemudian akan mengeluarkan neurotransmitter yang akan dimasukkan dan juga ada yang dikeluarkan, kemudian ada posinaps neuron. Fisiologi pergerakan sendi. Jadi ini adalah proses pergerakan sendi, yaitu ketika ada impuls listrik menyebar ke seluruh sel otot sampai ke miofibril. Anda ingat tadi miofibril, bagian pink yang warnanya adalah ini, miofibril. Paling ujung ini, jika diperbesar maka ini. Nah, kita kembali di sini. Miofibril melalui tubulus T. Jadi di sini ada tubulus T. Jika ada celah kecil sekali, namanya adalah tubulus T. Impuls dari tubulus T, nah dari ini tubulus T ini menyebabkan ion kalsium, ada ion kalsium di sini, keluar dari retikulum sarkoplasma. Ada SR, sarkoplasma retikulum. Kemudian ion kalsium yang sampai ke miofibril berikatan dengan troponin C. Ingat, troponin C. Troponin C. Nah, ini adalah troponin C. Troponin C. Ini mengikat ion kalsium, kerja ini ya. Nah, kemudian ikatan antara Ca atau kalsium 2+ dengan troponin C akan menyebabkan tropomiosin. Jadi istilah tropomiosin bergeser dan terjadinya binding share, kemudian aktin untuk kepala miosin yang ditempati oleh tropomiosinnya terbuka. Jadi terus seperti itu sehingga menyebabkan kontraksi otot. Sekarang kita akan membahas tentang pemeriksaan fisik pada sistem muskuloskeletal. Ini adalah salah satu format yang digunakan dalam pemeriksaan fisik pada sistem muskuloskeletal. Anda lihat poin-poin yang ada di poin 9 ini. Ini nanti akan Anda gunakan ketika praktik di lapangan di rumah sakit. Tetapi nanti Anda akan bekerja mungkin tidak persis seperti ini, tetapi Anda bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah sakit menggunakan pada sistem muskuloskeletal menggunakan format seperti apa, ya. Jadi yang dikaji atau yang dilakukan pemeriksaan adalah pergerakan sendi, kekuatan otot, kelainan ekstremitas, kelainan tulang belakang, jika ada trauma fraktur berapa misalkan, jika ada fraktur, apakah ada pemasangan traksi, penggunaan spalk atau gips, ada keluhan nyeri, sirkulasi perifer bagaimana, apakah ada compartment syndrome, kulit, luka operasi, ROM, dan POD, prevention of disability. Kita akan membahas dulu tentang kekuatan otot. Anda belajar scoring 0 sampai 5, bagaimana mulai dari 0 seperti apa, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian derajat SCI atau spinal cord injury, ada pembagian frontal A, B, C, D, E. Jika kehilangan contoh ini pada frontal A, jika fungsi motoriknya tidak ada, sensoriknya tidak ada, maka A. Kemudian jika E, fungsi sensorik dan motorik baik, hanya ada refleks yang abnormal yang seharusnya tidak terjadi. Kemudian ini adalah pemasangan gips, pasien terpasang gips jenis apa, kemudian sejak kapan, kemudian adalah splint atau spalk pada pasien biasanya untuk mobilisasi dari tempat kejadian ke rumah sakit. Kemudian ini adalah macam-macam traksi, apakah pasien terpasang traksi, beban yang digunakan, biasanya pada panah-panah ini ada beban yang digunakan menyesuaikan dengan berat badan pasien, dan tentunya ini adalah traksi sederhana, ini traksi Hamilton Russell, dan ini traksi yang jenis yang lain, ada berbagai macam traksi atau jenis yang berbagai macam yang
model yang baru. Ini adalah contoh compartment syndrome. Apa itu? Yaitu kondisi yang terjadi akibat meningkatnya tekanan di dalam kompartemen otot sehingga dapat mengakibatkan cedera dalam kompartemen otot yang meliputi jaringan otot sendiri, pembuluh darah, dan saraf. Tanda gejalanya ada nyeri hebat, rasa penuh pada otot, bengkak, kesemutan, kram otot, warna kulit terlihat pucat, rasa dingin, otot terasa lemas dan mati rasa. Kemudian pada kulit apakah ada ikterik atau ikterus dan hiperpigmentasi, yaitu warna yang lebih gelap daripada warna sekitarnya. Apakah ada cyanosis, misalkan pada pasien-pasien dengan gangguan jantung dan lain-lain. Kemudian turgor kulit, apakah tingkat kelenturan kulit untuk menentukan apakah kekurangan cairan atau tidak. Jadi mencubitnya kalau pada anak biasanya pada abdomen, Anda mencubitnya adalah vertikal karena berbeda dengan garis dari lipatan perut. Jadi lakukan pencubitan secara vertikal atau yang berbeda dengan lipatan kulit. Jika kembali seperti semula cepat, maka turgornya baik, tetapi jika sangat lambat maka ada dehidrasi berat, misalkan pada diare berat. Kemudian ini adalah ROM, rate of motion atau LGS, lingkup gerak sendi, jumlah maksimum gerakan yang mungkin dilakukan sendi pada salah satu dari 3 potongan tubuh, misalkan potongan pada seperti gambar ya, potongan sagital, potongan frontal, dan juga potongan transverse. Kemudian POD. POD ini adalah Prevention of Disability. Ini Anda lihat titik-titik ini ya, ada grade aurikular, median, ulnar, radial cutaneus, peroneal, dan posterior tibial. Ini adalah biasanya pada morbus Hansen atau kusta atau lepra, karena pada morbus Hansen atau kusta itu menyerang pada sel-sel saraf persarafan tepi. Jadi pada titik ini biasanya mati rasa, selain ada bercak-bercak putih pada kulit pada pasien kusta. Nah, Anda dapat melakukan dengan menekan pada yang sudah ada gambar-gambar tersebut ini, kemudian diperiksa, Anda tekan dengan 3 jari begitu ya, apakah ada pasien merasakan atau tidak antara kiri dan kanan dibandingkan. Alat yang digunakan selain itu ada sensasi tes untuk menguji sensasi tangan dipersarafi oleh saraf ulnaris dan median dan juga di kaki, yaitu ada kapas, tusuk gigi, dan juga tabung reaksi yang berisi air hangat dan air dingin. Nah, ini adalah titik-titik Anda lakukan dengan 3 tes tadi, yaitu kapas, tusuk gigi, dan tabung reaksi. Pasien disuruh untuk menoleh agar tidak mengetahui titik-titik mana yang akan Anda letakkan, yaitu antara kapas, tusuk gigi, dan tabung reaksi. Jadi Anda pada tangan, Anda titikkan di sini, kemudian tangan kanan misalkan ya, Anda tempelkan tusuk gigi misalkan, kemudian tangan kirinya disuruh menunjuk, tapi mata pasien ditutup atau menoleh, yakin bahwa pasien tidak dapat melihatnya. Kemudian pada kaki juga dilakukan ini untuk mengetahui sensasi laba pada pasien, apakah sudah ada terjadi gangguan pada sel-sel saraf tepi pada pasien kusta. Jadi seperti ini, seharusnya ini pasien ditutup matanya ya, kalau seperti ini kan bisa cheating atau bisa melihat sedikit, jadi ini seharusnya ditutup dengan yang baik, ditutup benar-benar pasien bisa melihat ya, bisa tusuk gigi atau ujung ballpoint yang tidak tajam. Nah, jadi tangan kanan ditempelkan begini, tangan kiri menunjuk seperti itu. Kemudian juga dilakukan pergerakan tes seperti ini untuk jempol ya,
apakah ada kaku dan sebagainya, ada kebas dan sebagainya. Kemudian ditekan juga pergelangan tangan seperti ini, apakah pasien mampu menahan atau mampu melawan kekuatan sendinya seperti apa. Nah, juga kaki, juga fleksi ekstensi dan juga foot bagian kaki seperti ini Anda tahan dengan tangan, kemudian pasien disuruh untuk melawan. Bagaimana kekuatan untuk pasien, apakah sudah ada gangguan pada persarafan atau tidak. Nah, kemudian ini adalah drain. Ini kita kembali kepada format pemeriksaan tadi ya. Apa itu drain? Yaitu alat yang dimasukkan ke dalam luka untuk membantu mengeluarkan cairan dari luka melalui bagian yang terbuka. Jadi ini adalah kalau misalkan ada post operasi misalkan ya, drain ini dipasang, tujuannya adalah harapannya cairan yang diproduksi akibat pembedahan tadi dapat keluar sehingga mencegah adanya infeksi, dan juga infeksi tersebut dari cairan tersebut indikator apakah ada kuman yang berkembang biak ataukah dalam batas normal seperti itu. Jadi misalnya ada drain, maka Anda bisa mencatat dalam dokumentasi drainnya dipasang di mana, pos operasi apa, kemudian warna dari cairannya apa, apakah ada pus atau tidak, karena itu merupakan adanya indikator tanda-tanda infeksi. Kemudian ini adalah cardinal sign, tanda-tanda inflamasi atau peradangan. Bagaimana tanda-tanda inflamasi itu? Ada indikatornya, yaitu ada pain, dolor, kalor, swelling, tumor, rubor, lebih memerah ya, kemudian fungsiolesia atau loss of function. Nyeri, kenapa kok bisa nyeri? Ternyata adanya inflamasi akan dilepaskan menyebabkan mediator inflamasi seperti prostaglandin, histamin, dan lain-lain sehingga merangsang usus saraf bebas. Kemudian kenapa kok ada kalor atau peningkatan suhu di daerah situ? Karena ketika inflamasi maka pembuluh darah akan mengalami vasodilatasi sehingga darah akan banyak mengalir ke situ. Ketika banyak darah mengalir ke daerah inflamasi maka area situ juga akan semakin lebih panas. Kemudian mengapa ada bengkak? Ternyata pembuluh darah melebar, maka banyak protein-protein yang keluar dari pembuluh darah sehingga memenuhi daerah inflamasi sehingga terjadi bengkak. Kemudian kemerahan tadi ya, karena ada aliran darah yang semakin banyak ke daerah yang mengalami inflamasi, maka warna kulit pun akan menjadi pemerahan. Kemudian gangguan alat gerak karena adanya nyeri, bengkak dan sebagainya, atau mungkin fraktur dan sebagainya, maka berdampak pada gangguan fungsi atau loss function. Baik, terima kasih atas perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti. Semoga bermanfaat ilmu yang kita diskusikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.